Selamat malam Indonesia, apa kabar Anda smart listeners di seluruh pelosok Nusantara? Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan bagi Anda smart listeners yang hari ini di perjalanan, semoga selamat sampai di tujuan, tetap jaga jarak aman berkendara Anda antara kendaraan depan dan juga di belakang Anda. Dan buat yang sudah sampai di rumah, selamat malam, menikmati hari Anda di penghujung hari ini. Kami hadirkan program Smart Motivation yang hari ini tentunya sudah siap bersama dengan kami, Founder and Master Teacher of TML, Red Self Trainer, NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator, and Organizational Culture Consultant, and he is Director of Capstone Asia, Servitama, dan CSA. Sudah hadir Pak Eloy Zaloku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daryl, dan seperti biasa saya menyapa dengan Good morning, good morning, good morning. Yeah. Wow, an invitation to TML. Wah, ini kaosnya luar. Gimana Pak Eloy, sehat ya? Alhamdulillah, semuanya sehat dan siap menginspirasi Indonesia. Yes, baiklah. Pak Eloy, beberapa minggu lalu kita membahas tentang leadership, habit, and culture transformation. Dan tidak terasa Pak Eloy, kita sudah sampai series yang ke-10 atau part yang ke-10 ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang 7 tips for leading Gen Z. Jadi generasi Z dan Alpha ini mengharapkan praktek kepemimpinan teosentris dan transformatif serta menuntut transformasi budaya organisasi. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, ini agar nyambung antara dendrits yang lainnya yang pernah kita bahas, silakan Pak Eloy berkenan kita review sedikit. Thank you, Mas Daryl, dan semua listeners, sahabat TML dimanapun berada. Kita betul sudah tiba di series yang ke-10 ini, Mas Daryl. Ya. Jadi part 1, what is organizational culture, sampai yang ke-9 Rabu lalu kita bicara Gen Z at work. Ya kan ya? Jadi hari ini kita akan lebih jauh bicara mengenai Gen Z dan Alpha dengan 7 tips for leading Gen Z. Rabu depan kita kedatangan tamu yang very very special, dan kemudian Rabu berikutnya kita akan bahas digital leadership. Dan penutup dari bulan ini, berarti 30 November 2022, saya hadir bersama dengan kekasih. Salah. Mantan kekasih. Kan udah jadi istri, berarti mantan kekasih dong. Siap. Membahas Students of Marriage, Yes. Lanjutan tahun lalu, karena merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-14. Masih jauh lah dibandingkan Mas Daryl. Saya sudah 14 tahun. Tapi, ya, begitu Mas Daryl. Ya, baik Pak Eloy. Nah, kalau misalnya harus menunggu seri-series yang betul-betul sangat menjanjikan, ini kan rasanya masih lama ya Pak Eloy ya. Tapi kita cicil satu persatu dulu nih. Kalau minggu lalu kita bahas Gen Z at work. Boleh Kak sedikit di sesi pertama ini kita habiskan untuk review agar ini bisa erat kaitannya gitu loh dengan bahasan kita pada minggu ini atau hari ini tentang 7 tips for leading Gen Z. Kan kemarin itu masalahnya adalah gimana ya kalau misalnya Gen Z itu udah masuk ke relung-relung dari ruang usaha yang notabene-nya mungkin top leaders mereka itu seorang yang millennials, ada yang mungkin Gen X, Gen Y, bahkan maybe ada yang baby boomers, Pak Eloy. Kan perlu satu trik nih untuk mereka bisa adaptif dan kita pun bisa adaptif. Silakan Pak Eloy. Thank you, Mas. Benar banget. Dan saya sampaikan dulu di awal, I don't like labeling sebetulnya. Karena di luar sana ada labeling-labeling yang dulu dimulai ya generasi sebelumnya, Gen Y kan begitu ya, millennials itu begini dan begitu ya. Ya kalau kita sudah melabel orang ya atau satu generasi, iya kalau labelnya menginspirasi. Tapi kalau labelingnya membuat jadi loyo, wah itu bisa dampaknya jadi negatif. So saya sampaikan I don't like labeling. Namun, smart listeners dan sahabat TML,
Ternyata perubahan besar yang telah dan terus terjadi seperti perkembangan teknologi, digitalisasi, ya memang pasti sih ya mempengaruhi dan kemudian membentuk perilaku, cara berpikir, kebiasaan dan ekspektasi setiap generasi itu. Nah, betul di dunia kerja sekarang Gen Y, millennials tentu saja paling banyak, tetapi Gen Z juga sudah mulai masuk, Mas Daril. Ya, Karena kalau kita memahami, ya minggu lalu kita sudah bahas, Gen Z itu lahir tahun 1995 sampai 2021, versinya Roberta Katz dan teman-teman, ya. Karena ada juga yang mengatakan, oh bukan, lahirnya Gen Z itu 1997 sampai 2012. Ada juga. Tetapi dari referensi-referensi yang saya baca, saya lebih condong memilih 95 sampai 2010. Artinya, usia tertua per tahun ini 27 tahun. Usia termuda 12 tahun. oke. Nah, sementara Alpha memang belum masuk dunia kerja. But soon mereka juga akan masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena mereka lahir di antara 2010, 2011 sampai 2024. Jadi sekarang tuh ada yang usia 12 tahun. Cepat banget. 10 tahun lagi mereka juga udah mulai masuk tempat kerja tuh. So, mengenal generasi ini menolong kita untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang efektif sehingga bisa membawa tim menjadi tim yang meraih prestasi terbaik. Demikian Mas Daryl. Oke, baiklah. Ini tanggung saya lanjutkan Pak Elo ya, karena memang kalau kita harus bisa mengetahui tentang fakta-fakta yang ada dari generasi Z ini kan sudah dibahas pada pekan lalu. Berarti tinggal bagaimana sebetulnya penelitian-penelitian ini mampu dijadikan sebagai sebuah satu cara agar mereka bisa beradaptasi Ya, dengan keadaan sekarang. Nah, ini PR bersama sebetulnya Pak Elo ya. Kita break dulu ya Pak Elo ya. Tanggung, ya, berhenti sebelum kenyang. Nanti kalau kenyangan malah nggak bagus. Oke. ngantuk dong, yeah. Iya, seperti itu kita akan ajak Anda untuk berinteraksi. Kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin tanya, ingin memberikan komentar, silakan di kanal YouTube Smart FM. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan komentar juga kami nantikan di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan ini sebetulnya kita bicara masalah PR bersama ya, tentang hal yang perlu diperhatikan ketika Gen Z ini sudah masuk ke dalam ranah pekerjaan atau mungkin juga ranah usaha Anda. Ada 7 tips yang Pak Eloy sampaikan sesaat lagi, bagaimana sih meleading Gen Z.
di mana generasi Z, Alpha itu mengharapkan praktek kepemimpinan teosentris dan transformatif serta menuntut transformasi budaya organisasi. Ini PR-nya banyak ya, Pak Eloy ya, sebetulnya ya. Dan satu-satu juga harus bisa rampung ini, Pak. Oke, baik Pak Eloy, kita akan mulai dulu. Sedikit dong Pak Eloy sebelum kita bahas tentang fakta-faktanya, apalagi mungkin fakta yang mungkin perlu disampaikan Pak Eloy sebelum kita bicara masalah fakta perihal kepemimpinan yang mungkin jadi PR, yaitu bagaimana bekerjasama antar generasi ini, Pak Eloy. Oke, Mas Daryl, thank you. Minggu lalu kita sudah sedikit membahas mengenai Gen Z ya. Ya. Nah, ini saya minta waktu 3 menit mengenai generasi Alpha, yang mana penelitian terhadap generasi Alpha terbilang masih sedikit, masih terbatas, tetapi beberapa hal yang saya dapatkan dari research beberapa waktu terakhir ini ya, dari di online dan sumber-sumber lainnya. Ini kan generasi anak-anak dari generasi Y atau millennials. Yang tadi tuh saya bilang lahir di antara tahun 2010 sampai tahun 2024, dan ini adalah generasi yang sejak lahir sudah terpapar dengan digitalisasi, teknologi, dan berkontribusi tentu saja membentuk prinsip gaya hidup mereka, ya, termasuk gaya belajar mereka dan dalam mengelola informasi, dan itu tentu saja sangat mempengaruhi nantinya bagaimana mereka melihat otoritas, bagaimana mereka melihat kepemimpinan, bagaimana mereka bekerja sama dalam tim, dan seterusnya. Salah satu yang sangat penting adalah rentang perhatian atau fokus attention mereka itu semakin hari semakin pendek. Dan tentu saja apapun yang dikerjakan pada akhirnya harus berhubungan dengan digitalisasi, dengan teknologi. Nah, kalau kita mengingat-ingat pada minggu lalu mengenai Gen Z, saya kira yang paling relevan dengan pembahasan kita berhubungan dengan leadership dan culture, bahwa mereka diprediksi akan bekerja di 18 pekerjaan dalam 6 karir yang berbeda. Artinya memang employee engagement, employee loyalty itu semakin sulit untuk didapatkan, dan itulah kenapa akhirnya kita membahas ini supaya para pemilik dan pemimpin perusahaan itu bisa betul-betul mempersiapkan diri. Satu fakta yang sangat penting adalah bahwa Gen Z, dan saya kira nanti generasi Alpha juga akan mengikuti ini, ya, yaitu mereka berbasis pada prinsip nilai. Value-based approach di dalam mereka menjalani hidup, pekerjaan, dan bisnis. Dan disampaikan di dalam beberapa research bahwa hanya 19% dari Gen Z yang mau bekerja di perusahaan yang tidak memiliki prinsip nilai dan budaya. Artinya 81% tidak mau bekerja pada perusahaan yang tidak jelas budayanya. So, itu salah satu yang kita mau encourage semua pemilik dan pemimpin perusahaan untuk benar-benar ayo siapkan budaya yang mau dibangun, ditransformasi, dan hidupin dengan serius, karena Gen Z dan apalagi generasi Alpha nantinya kalau hanya ada di tembok gitu ya, di website atau di company profile, mereka juga tidak akan mau, karena bagi mereka itu adalah munafik ya, mereka nggak mau. So itu yang akan membimbing kita, Mas Daryl, di dalam memikirkan 7 tips ini, karena minggu lalu sih kita udah berbicara mengenai 10 hal lain tentang fakta terhadap Gen Z. Saya pikir yang belum mengikuti nanti bisa dicari di YouTube channel, karena waktu kita terbatas. Saya kira kita akan langsung membahas ke 7 tips itu, Mas Daryl. Oke, baik. Mungkin langsung Pak Eloy, ini waktu kita nggak begitu banyak, tapi 7 ini kayaknya menjadi satu perhatian ya, karena PR terbesarnya bagi para pemilik perusahaan adalah bagaimana sih sebetulnya mereka tuh bisa bekerja sama antar generasi. Seperti yang pernah kita bahas ya, sebelum bahasan ini pun diungkap malam hari ini, saya sering nanya kan ke Pak Eloy, terus Pak Eloy gimana nih PR besarnya nih untuk para pemilik perusahaan yang mereka notabene masih ya millennials kah, atau masih posisi Gen Y-nya, menerima kehadiran Gen Z, atau bahkan nanti menerima kehadiran Gen Alpha ini, bisa ada satu simbiosis mutualis, Pak Eloy. So, silakan Pak Eloy. Absolutely. Tepat sekali, Mas Daryl, dan saya selalu menggunakan pendekatan yang sama, understanding and adjusting, gitu. Dan understanding itu membutuhkan namanya humility.
Humility itu berbicara mengenai kerendahan hati. Jadi generasi apapun tidak boleh sombong, karena kalau sudah sombong nanti tidak mau mendengarkan orang lain. Saya kira itu very simple, tetapi menjalankannya membutuhkan hati ya, yang memang ya mau belajar untuk rendah hati. So 7 tips ini, Mas Daril, smart listeners dan sahabat TML, sebenarnya juga tidak hanya berlaku untuk Gen Z dan Gen Alpha, tidak hanya berlaku bagaimana kita memimpin generasi tertentu. Berlaku untuk semua generasi, tetapi khususnya di Gen Z dan setelah pandemi lebih khusus lagi. Dan dengan kita memahami apa yang mereka butuhkan, itu akan menolong kita untuk mempraktikkan ya kepemimpinan yang relevan, kan begitu Mas Daryl. Kita mulai dengan hal yang sangat jelas, apapun generasinya dan termasuk Gen Z dan Alpha membutuhkan tentu saja keadilan, justice. Dalam hal apa? Yang berhubungan dengan kompensasi, imbalan yang adil, benefits, ya kan, dan hal-hal yang berhubungan dengan ya sesuatu yang jelas lah, itu kompensasi, imbalan, benefits, cuti dan segala macam. Tetapi di luar dari yang jelas itu, kita akan membahas 7 hal lainnya. Ini saya belajar sebenarnya dari seorang guru leadership juga, namanya Craig, dan beliau mengatakan begini. Yang pertama, mereka ingin sebuah misi untuk diwujudkan. Jadi itu smart listeners yang penting sekali. Mereka membutuhkan misi. So they want a mission to accomplish. Mereka membutuhkan ada misi perusahaan untuk diwujudkan bersama. So pertanyaannya kepada seluruh pendengar, khususnya pemilik dan pemimpin perusahaan atau at least supervisors atau kepala cabang, apakah anggota tim Anda itu tahu ini perusahaan mau kemana? Itu yang kita sebut dengan mission to accomplish. Mereka ingin menggunakan bakat terbaik mereka. Mereka ingin menikmati tempat mereka bekerja. Mereka ingin memiliki tujuan. Mereka ingin berkontribusi. Dan itu hanya bisa terjadi, Mas Daryl, kalau misinya jelas. Where are we going? Mission yang sedang dituju, ini bicara mengenai purpose. Gallup menemukan bahwa jangankan Gen Z, Gen Y, millennials pun dia mencari purpose di dalam bekerja. So itu penting banget untuk dipikirkan, dan bagi yang belum punya harus disiapkan sejak dari sekarang. Demikian Mas Daryl, yang pertama itu. Ya, berarti misi ini sebetulnya bukan lagi sebuah hal yang sepertinya harus ditahan-tahan ya Pak Elo ya. Karena kan niat mereka itu kan menggunakan bakat terbaik mereka agar bisa menikmati tempat mereka bekerja. Jadi setidaknya mereka butuh harapan untuk ada satu wadah passion mereka tuh bisa diwujudkan gitu loh, bisa all out passionnya. Begitu singkatnya Pak Elo. Absolutely, tepat sekali Mas Daryl. Dan kalau kita melihat perusahaan-perusahaan, organisasi Indonesia, perusahaan nasional, BUMN, pasti sudah punya misi ini. Yeah. Cuman pertanyaannya, seberapa sering dan seberapa serius, intentional, secara sengaja, para pemilik dan pemimpin perusahaan itu menginformasikan mengenai misi ini. Bukan hanya visi ya. Sebenarnya pendekatannya begini, mission itu berbicara tentang reasons of existence. Kenapa perusahaan ini harus hadir? Emang kalau perusahaan ini nggak ada di Indonesia, Indonesia kehilangan apa? Di dalam tim kecil kami, dan bersama dengan para CTMers, Certified Theocentric Motivators, misi kami adalah menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya, supaya bekerja dengan penuh semangat. Itu 3P. Jadi misi kita adalah 3P. Finding purpose, kemudian finding potential, dan kemudian bekerja penuh passion. Dan itulah yang membuat para CTMers dan seluruh tim itu engage, bukan dengan eloy-nya, bukan dengan capstone-nya, tetapi justru dengan mission-nya. Dan ini penting sekali, supaya nanti yang kedua, itu kita berbicara mengenai mereka ingin budaya, they want culture untuk benar-benar bisa dihidupin Mas Daryl.
Itu saya mau tanya tuh. Kita pernah bicara masalah apa namanya budaya ya, series tentang culture. Nah, terus gimana kira-kira Gen Z ini hadir? Apakah mereka berusaha untuk membangun budaya sendiri atau berusaha adaptif dengan budaya dari perusahaan yang ada atau justru memadupadankan antara dua budaya ini? Nanti kita bahas Pele. Kasih Itu berikutnya menarik. ya. Itu menarik. Yes, Biar, betul Mas Aryo. biar ini jadi bahasan loh, karena kan itu kan pencampuran ya. Ya ibaratnya kalau misalnya air ketemu dengan minyak kan nggak pernah bisa blend. Nah, tetapi kan ini kan human, people gitu loh. Ya. Mereka punya passion, mereka punya wants, wants-nya tuh ada. Gimana dengan nasib budaya? Nah, nanti ini menarik nih kita bahas nih di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15-16 September dan 22-23 September 2023. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih. Anda masih terus bersama dengan kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Hari ini ada 7 tips untuk leading Gen Z ya. Nah, ini langsung disampaikan oleh Founder and Master Teacher of TML, Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, saya tidak mau berlama-lama karena ini sebagai sebuah permasalahan yang krusial juga ya. Dulu kita pernah membahas tentang masalah culture dalam sebuah perusahaan. Bagaimana sih sebetulnya para leader ini juga perlu dan harus terlibat dalam membangun culture. Bahkan Pak Eloy pun pernah diminta bantuan oleh sebuah perusahaan tentang culture yang katanya berantakan, tapi tiba-tiba berhasil untuk dipulihkan kembali. Itu kan satu buah prestasi. Nah, saya nggak tahu apakah ini merupakan sebuah peluang untuk bisa saling membuka, atau justru ini ancaman nih ketika Gen Z hadir yang juga punya budaya, masuk ke sebuah perusahaan itu pun juga punya budaya. Nah, bagaimana Pak Eloy? Apakah nanti ada saling show off masalah budaya atau bagaimana? Yes, yes, yes. Ya, makanya mbahnya budaya yang sangat terkenal di dunia itu namanya adalah Edgar Schein. Dan beliau mengatakan salah satu tugas utama yang paling penting dari seorang pemimpin adalah membangun dan kemudian mengadaptasikan budayanya. Jadi memang harus beradaptasi. Tentu saja kalau ada 100 orang anggota tim, itu kan berarti ada 100 kebiasaan yang akan dibawa ke dalam sebuah perusahaan tuh Mas Daryl. Betul, betul. Nah, jadi apa tuh perusahaan? Tidak ada alignment, tidak ada kerjasama tim yang baik. Maka justru setiap perusahaan, sebuah tim itu harus dengan sengaja dibentuk, dibangun, ditumbuhkan apa yang menjadi budayanya. Nah, itu kerjaan siapa? Ya, itu kerjaan pemilik perusahaan atau pemimpin tim atau pemimpin perusahaannya. Nah, dimulai dari mana? Kita udah bahas di seri-seri sebelumnya dengan core values. Nilai-nilai apa yang akan dihidupin dan kemudian disosialisasikan. Terus, nggak akan pernah capek. Karena ya orang bisa lupa. Dan bahkan ketika ada tim baru bergabung, kita udah bicara,
mulai dari selection sudah mulai memperkenalkan tentang culture, sehingga ada yang namanya culture fit, ada yang namanya job fit. Bahkan 3 minggu yang lalu kita berbicara tentang onboarding. Mulai dari onboarding pun sudah diperkenalkan mengenai culture. Nah, itu Mas Daril. Jadi nggak boleh semua orang membangun culture-nya sendiri, nggak boleh. Justru itulah tugas dari seorang pemimpin. Demikian Mas Daril. Oke, baik. Dilanjut Pak Eloy, apa tips berikutnya yang harus jadi perhatian? Siap, terima kasih. Jadi ada 7 tips. Tips yang pertama tadi, they want a mission to accomplish. Mereka membutuhkan, menginginkan ada misi yang diwujudkan bersama. Yang kedua, they want a culture to embrace. Mereka menginginkan ada budaya yang dihidupin bersama. Dan ya ini sih sebenarnya kita udah bahas ya dari seri-seri yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah they want a place to grow. Mereka menginginkan tempat kerja, lingkungan untuk bertumbuh dan berkembang. Karena itu ya birokrasi menjadi sulit sekali bagi Gen Z. Jangankan Gen Z, milenial saja nggak mau nunggu waktu terlalu lama untuk ya tunggu 10 tahun lagi kamu baru naik jabatan. Nggak mau, kelamaan. Apalagi Gen Z. Sehingga ini menjadi tantangan. Perusahaan-perusahaan yang masih memegang erat ya birokrasi ya akan kesulitan sih Mas Daril untuk mendapatkan talent atau mempertahankan talent terbaiknya karena mereka nggak sabar. Mereka ingin tempat kerja yang mana mereka bisa bertumbuh, berkembang, mengeluarkan potensi terbaiknya, dan ketika dia mengeluarkan potensi terbaiknya, dia mendapatkan kesempatan entah itu menjadi kepala cabang atau mungkin ada divisi yang lain, ada bisnis unit yang lain, but that's the challenge. Pokoknya mereka tidak mau lagi menunggu terlalu lama dan birokrasi selesai. Ini saya coba melihat dari sisi psikologis ya Pak Eloy, mohon maaf Ya. koreksi kalau salah ya. Apakah ini berhubungan pula dengan mereka itu hanya mau kerja sama orang-orang yang mereka sukai saja, yang kira-kira memberikan support kepada mereka Pak Eloy? Apa seperti itu arahnya? Nah, this is good, this is good. Sebenarnya begini, Mas Daril, pada naturnya manusia itu menginginkan hal itu. Oke. We want to work, gini loh, kita mau mengerjakan pekerjaan yang kita suka dengan orang-orang yang kita suka. Ya. Obviously We begitu ya. want to do business that we like with people that we like. Ya. Cuman bedanya generasi apalagi baby boomers gitu ya, Gen X, dulu kan tidak terlalu banyak pilihannya. So, ya sudahlah, kita berkompromi gitu kan. Ya sudahlah, pekerjaannya nggak suka-suka banget, ya sudah. Ya udah dapat pekerjaan ini juga syukur toh. Itu yang pertama. Jadi kita mengerjakan pekerjaan yang nggak terlalu kita sukain pun nggak apa-apa. Yang penting we make money. Yang kedua, kita mengerjakan pekerjaan itu dengan orang yang tidak terlalu kita sukain, ya kita berkompromi pula. Kenapa? Ya karena sedikit kesempatannya. Lagi pula, orang lain juga nggak menuntut yang kita pikirkan itu kok. Ya udahlah, berkompromi, terima gitu loh. Nah, itu tapi generasi sebelumnya. Di generasi-generasi kita tadi ini kan akhirnya terekspos dengan apa yang terjadi di perusahaan lain, terekspos dengan apa yang terjadi di negara lain karena digitalisasi kan, karena teknologi. Dan akhirnya mereka menjadi berani menuntut ini dan berani menuntut itu, dan salah satunya adalah I want to do business that I like, I want to do work that I like sesuai dengan passion saya, dan bukan hanya itu, with people that I like, with leaders that I like. Iya. Oke. Itu Betul. challenge-nya sih. Itu berarti ya betul. Itu benar-benar sebuah tantangan ya yang harus bisa dimengerti oleh para milenials, termasuk mungkin juga Gen Y dan juga Gen X yang masih terlibat dalam sebuah perusahaan ya Pak Eloy ya. Betul banget Mas Daril, dan sekali lagi ya, 4 hal yang sudah saya sampaikan tadi itu sejak generasi
sebelumnya pun itu sudah mengharapkan itu. Tetapi um, Gen Z itu semakin berani menuntut semua ini. Itu sih bedanya gitu. Jadi tadi yang pertama mereka ingin sebuah misi yang diwujudkan. They want it. Mereka menuntut itu. Where are we going? Why are we doing this? Purpose perusahaan ini apa? Yang kedua, mereka ingin budaya yang dihidupi. Core values-nya apa? Benar nggak kita menghidupi core values ini? Yang ketiga, mereka menginginkan tempat kerja, lingkungan kerja untuk apa? Untuk bertumbuh, untuk berkembang. Mereka nggak, udahlah, forget about birokrasi. Mereka nggak mau. Dan yang keempat, mereka ingin bekerja dengan orang-orang yang mereka sukai dan ternyata termasuk ya leaders yang mereka sukai. Kalau enggak, ya minggu depan mereka udah nggak ada di situ lagi. Karena mereka punya culture sendiri ya, Pak ya. Simply mereka lebih berani, Mas Daryl, karena mereka merasa punya lebih banyak pilihan. Itu sih sebenarnya. Pak Eloy, saya izin gabung sama pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya. Right. Ini sudah ada, tadi saya lihat ada Pak Muklis. Oh, ini Pak Muklis menanyakan begini. Selamat malam Mas Daryl dan juga Pak Eloy. Jadi secara keseluruhan berapa lama waktu yang disiapkan oleh pemilik perusahaan yang notabene-nya mungkin masih millennials atau di posisi Gen X atau Y agar mereka bisa beradaptasi? Mengingat sudah banyak sekali rekan-rekan kerja mereka atau partner mereka yang juga ada di zaman yang sama dalam kurung X, Y, atau millennials. Nah, kehadiran Gen Z ini butuh waktu berapa lama untuk beradaptasi? Oh, very good. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari apa nih? Tergantung dari yang pertama dirinya si orang itu, entah dia adalah Gen X, let's say sekarang sebagai seorang direktur, atau Gen Y, millennials, let's say sekarang sebagai superintendent, sebagai supervisor atau managers, atau si Gen Z yang baru masuk, kan sekarang usia 27 tahun yang tertua. Jadi tergantung orangnya, dia cukup adaptif tidak. Dan dia adaptif atau tidak adaptif itu sangat ditentukan oleh kebiasaan selama ini. Ini saya men-sharingkan pengalaman pribadi, tidak harus dicontoh, tapi ini yang saya lakukan ya Mas Daryl. Saya punya 2 anak, satu usia 13 tahun dan satu usia 10 tahun. Nah, anakku mulai dari TK, ini yang pertama yang 13 tahun, anak laki-laki ya. TK sampai SD, dia sekolah ya di sekolah yang sama. Nah, ketika dia lulus tahun lalu, selama setahun tuh saya udah ngomong dengan dia dan atas persetujuan maminya kami mengatakan SMP kamu akan pindah. Dan ada 3 alasan kenapa dia pindah. Salah satunya adalah belajar adaptasi. Dan dia pindah di sekolah yang lain. Awalnya dia juga merasa nanti aku nggak punya teman. Justru itu. Belajar beradaptasi nggak bisa dengan teori, Mas Daryl. Sama seperti yang namanya kita belajar berenang. Oh, baca buku renang ya nggak bisa. Mesti perubahan. Langsung ya. Dan yang menarik adalah ternyata anakku ini dijadikan kelas presiden di sekolah yang baru ini. Oh, oke. Dan ada kemungkinan SMA-nya dia juga tidak di sekolah yang sama, Mas Daryl. Yes. Kenapa? Karena saya ingin dia belajar, termasuk adanya. SD juga akan pindah sih. Nah, so anakku ini ketika nanti bekerja di perusahaan manapun atau memimpin perusahaan apapun atau organisasi apapun, aku tahu dia akan cepat sekali beradaptasi. Kenapa? Karena dari kecil sudah dilatih. Tapi bagi orang-orang yang dia berteman dengan, let's say ya, dari kelompok yang sama, ya dong? Maaf ya Mas Daryl, dari suku yang sama, agama yang sama, semuanya sama. Ketika nanti dia bekerja di satu perusahaan yang berbeda, wah sulit sekali Mas Daryl untuk dia beradaptasi. Jadi itulah maksud saya, itu tergantung orang ini sudah terbiasa beradaptasi atau tidak. Nah, yang kedua tergantung perusahaannya. Budayanya perusahaan itu terbiasa juga nggak menerima perbedaan. Kalau mereka itu ya menerima,
Ada loh Mas dari perusahaan-perusahaan tuh makan siang yang ngumpulnya dengan etnis tertentu. Saya tahu itu. Saya tahu itu. Banyak loh, Iya, dan iya, dan iya. itu tanpa dikomando gitu loh. Nah susah. Tapi kalau misalnya memang perusahaan itu sejak dulu foundernya, pimpinannya itu sudah mengatakan no. Kita ini adalah perusahaan yang memiliki global village. Kita tuh menerima perbedaan. Kedewasaan seseorang itu justru dilihat dan diuji ketika dia bergaul dengan berbagai macam perbedaan. Nah, cepat adaptasinya. Jadi Yes. kita berharap yang terakhir itu yang paling banyak. Bahwa karena memang udah nggak mungkin Mas Daryl sebuah perusahaan bisa maju dengan ya 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 tadi itu harus dari suku yang sama, Dan tradisi yang sama ya. tradisi yang sama, agama yang nggak bisa karena udah nggak mungkin globalisasinya Ya. udah begitu kuat kok. Oke, baik, sama aja dengan bentuk adaptasi antara teknologi dengan yang zaman dulu ya. Ya adaptasi mau nggak punah gitu ya. Kita break sebentar Pak Elo ya. Ya, Nanti kita sambung lagi kalau bisa dihabiskan 7 poin ini dan ditambah dengan sedikit komentar yang masuk di WhatsApp Smart FM. Kami akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, dan kita sudah di sesi yang terakhir ya. Ini daripada kita nggak cukup menghabiskan tema bahasan kita hari ini, Pak Eloy silakan langsung dilanjutkan sisa tips yang berikutnya agar lebih maksimal pembahasan kita malam hari ini. thank you Mas Daryl. 3 tips berikut ini khususnya semakin penting pasca pandemi. Dan yes, sesuai dengan tema kita, ini lebih khusus untuk Gen Z. Walaupun demikian, millennials atau Gen Y, bahkan Gen X pun juga ketika mendengarkan bisa merasa, ya kayaknya gue juga sama ya. Karena dampak dari pandemi. Oke, so apa 3 hal itu? Yang pertama, ya, atau kita sebut dari 7 tips ini, tips yang yang kelima, itu fleksibilitas. Fleksibilitas. Jadi, smart listeners dan sahabat TML, tentu saja banyak yang menginginkan fleksibilitas waktu dan tempat, ya, kapan dan di mana bekerja. Kita maunya fleksibilitas itu ada. Kita menginginkan jam kerja yang fleksibel. Banyak dari khususnya Gen Z nantinya itu mereka maunya bekerja dari rumah atau dari kafe gitu, Mas Daryl. Ya. Anywhere lah, beberapa orang bahkan tidak mau lagi datang ke kantor sepanjang waktu, nggak mau. Tentu ada beberapa pendapat berbeda ya tentang hal ini. Kita tahu di berbagai belahan dunia ada tantangan sekaligus peluang berbeda, termasuk keterbatasan jaringan internet misalnya. I know, tetapi di dalam lubuk hati banyak orang, khususnya Gen Z, ya itu tadi, maunya ya gue mau kerja dimanapun gue mau, termasuk dari kamar, dari kos-kosan. Nah, pendapat pribadi saya ya tentu selalu ada plus minusnya. Saya lebih suka kerjasama, bekerja dalam tim, tatap muka, Mas Daryl. Tetapi ketika kita bekerja bersama, kita perlu memahami bahwa ada orang-orang yang maunya fleksibilitas. Itu yang harus dimiliki, dipahami oleh para pemilik dan pemimpin bisnis. Karena kalau terus-menerus dia paksa, ya tadi itu, bisa-bisa minggu depan udah nggak ada di situ lagi orangnya. Pilih kita standby atau menghilang gitu ya, kata Kenzi ya. Jadi intinya adalah bahwa orang-orang datang dengan ekspektasi fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Apakah itu benar atau salah? Ya terserah. Ada orang mengatakan, well, gue nggak mau. Well, ya pilihan. Tapi saya mau menyampaikan setelah pandemi orang jadi lebih suka fleksibilitas dan khususnya lagi Gen Z. Yang keenam, smart listeners dan sahabat TML,
ini nggak enak ngomongnya nih, tetapi dari beberapa referensi yang saya baca, saya dengar setelah pandemi dan khususnya Gen Z, memang tidak mau bekerja keras seperti generasi sebelumnya, Mas Daryl. Oke, oke. Gen Y sudah mulai memunculkan tanda-tanda itu sebetulnya. Tetapi sekali lagi, pandemi membuat kita tidak mau bekerja sekeras dulu lagi atau sekeras generasi sebelumnya. Ya. Dan makanya kita mendengar quiet quitting yang pernah kita bahas sebelumnya. Yes, ya. Ya, well, memang faktanya banyak orang yang saat ini ingin bekerja sesedikit mungkin, Aha. tetapi terus mendapatkan gaji, imbalan, dan itulah quiet quitting kan. Dan kita sudah bahas beberapa waktu lalu ya, apa yang harus kita lakukan. Jadi mereka nggak mengundurkan diri, tetapi secara semangat, ya, emotional engagement tidak ada di sana. Dan itulah yang akhirnya tuh menantang para pemilih dan pemimpin bisnis. Gimana cara bisa memenangkan hati dan pikiran generasi ini supaya dia memberikan yang terbaik. Dan tadi itu kembali, they want a culture to embrace. Mereka mau misinya, mau kemana? Mereka mau bekerja dengan orang-orang yang mereka merasa gosok. Right. Ya. Ya, dan mereka mau dikembangkan. Kalau enggak, ya ini yang terjadi, quiet quitting, dan ditambah lagi memang pada dasarnya yang nggak mau kerja sekeras generasi sebelumnya. Jadi semua orang bisa berdebat bahwa quiet quitting itu kan sesuatu yang, maaf ya, aduh, mana mungkin sih kamu bisa berhasil kalau nggak kerja keras. Ya, ya. Ya benar sih, cuman ya yang kita bicarakan, well, faktanya banyak orang yang saat ini memang tidak mau kerja keras seperti generasi sebelumnya, bahkan seperti sebelum pandemi. Demikian Mas Daryl, itu yang ke-6. Baik, tinggal yang ke-7 ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Pak Ella ya. Ini saya mau menyapa dulu nih, ada Gen Z, Gen X yang menyimak. Yaitu Pak Paulus Gunawan. Selamat malam. Dan semangat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Gen X siap nyimak nih katanya. Oke, baik. Siap. Paulus Gunawan, ya memang perlu diakui ya, beliau punya, dan juga para CTMers lainnya yang mungkin sekarang menyaksikan, itu kayaknya semua materi-materi yang disampaikan oleh Pak Eloy Zaluku itu betul-betul disimak, diabsorb, dicerna semaksimal mungkin agar bisa diaktualisasikan dalam kehidupan ya, paling tidak ketika mereka berbisnis dan juga berusaha ya Pak Eloy. Itu benar banget Mas Daryl, benar banget. Dan itu kemudian mengantar kita pada tips yang ke-7. Ya. Dan saya menggunakan istilah ketenangannya. Oke. Bisa juga security. Jadi begini ya, smart listeners. Sekarang tuh, meskipun sebagian besar tidak akan pernah mengakui ini dengan lantang ya, dengan terbuka. Gini, saya tidak tahu ya, siapapun yang akan mengatakannya, tapi orang tuh sekarang banyak yang insecure, Mas Daryl, dan I know ini bukan hanya Gen Z. Semua orang juga bisa merasa insecurity itu, tetapi kalau bicara dari sisi leadership, generasi itu ya Gen Z dan Alpha itu mengharapkan kepemimpinan yang bisa memberikan mereka ketenangan. Dan itulah kenapa saya berani berkata, praktik kepemimpinan teosentris dan transformatif sebenarnya itu yang mereka cari. Karena nggak mungkin ketenangan itu diberikan oleh pemimpin manapun, kecuali pemimpin yang memang hatinya itu ada pada empowerment. Dia mau empower
dia mau memberdayakan, dia mau membantu, dia mau menolong, dia mau mensupport anggota timnya. Karena banyak dari anggota tim kita sejak pandemi itu kehilangan support sistemnya, Mas Daryl. Nah, mungkin ada orang-orang yang dicintai yang kemudian jatuh sakit bahkan meninggalkan mereka. Dan kita melihat juga ya dengan kenaikan suku bunga, ya, ini inflasi, ya, kemudian ada banyak masyarakat, karyawan, anggota tim kita yang kesulitan keuangan dan seterusnya. So, saya mau menyampaikannya kepada semua pemilik, pemimpin perusahaan. Jangan berasumsi bahwa your team itu baik-baik saja. Lebih baik asumsikan bahwa they need help, they need extra care, kepedulian ekstra. Dan kalau ternyata mereka baik-baik saja, you are not losing anything. Kita juga nggak kehilangan apa-apa kok dengan kita memberikan help, memberikan care. Daripada kita mengatakan they are okay, they don't need me. Yang mereka butuhkan tuh adalah ya pokoknya bottom line, udah capai target atau belum. Semua tentang KPI, tentang pekerjaan. No, mendingan asumsikan bahwa they need your care, dan itu ada hal-hal yang mesti dilakukan, Mas Daryl, termasuk one-on-one coaching, listen to them. Kemudian kita berbicara mengenai kalau Anda bisa membuat perubahan yang bisa menolong mereka dalam pekerjaan, perubahan sekecil apapun, do it. Oke. Bukan itu. Dan yang terakhir saya kira adalah bantu mereka, show that you care. Yes. Dan show that you care itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang hatinya basisnya adalah teosentris, spiritualnya baik. Demikian, Mas. Beruntunglah yang sudah mendapatkan sertifikasi City Emers ya. Punya fondasinya yang betul-betul siap untuk menerima dan berujung pada ketenangan dalam hal aktivitas dan juga mindset mereka. Pak Eloy, 30 detik saja kita ambil konklusi, biar enak nih ada closingnya. Baik, terima kasih semua listeners dan sahabat YML. Kita sudah bicara 7 tips for leading Gen Z, misi untuk diwujudkan, budaya untuk dihidupi, tempat kerja, lingkungan kerja untuk bertumbuh, rekan kerja ya atau orang-orang yang disenangin, disukain, having fun bersama, dan fleksibilitas. Kemudian yang keenam ya cari cara untuk bisa membuat mereka engage karena memang mereka tidak mau bekerja keras seperti generasi yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ketenangan. They need that. So show them that you care. Oke. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zalukhu. Inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Thank you, Pak Eloy. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih